Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih mampir lagi di sini ya teman-teman. Nah teman-teman, kemarin banyak banget yang masih bertanya apakah masih buka kelas TWK lagi ya teman-teman, karena waktunya sudah mepet dan sudah mulai juga, jadi nggak buka lagi ya teman-teman. Insya Allah tahun depan lagi ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, saya akan mau share juga bentuk-bentuk soal yang ternyata muncul di tes kali ini ya teman-teman. Nah ini ada 10 soal yang akan kita bahas sama-sama. Nah teman-teman, ternyata tahun ini masih seperti tahun lalu, yaitu soal penalaran, tetapi ternyata sejarah dan juga soal hafalan juga muncul kembali ya teman-teman. Berarti kita double job ya di sini teman-teman. Harus kita pahami juga sejarahnya biar kita bisa tahu implementasinya. Kemudian kita juga harus tahu secara hafalan kayak undang-undang dasar ya teman-teman. Dan kemudian kita harus perkuat konsep supaya teman-teman bisa menalarkan dengan baik setiap opsi. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke contoh-contoh soal. Baik teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Max Havelaar, karya ini sangat dihargai karena untuk pertama kalinya inilah karya yang dengan jelas dan lantang membeberkan nasib buruk rakyat yang dijajah. Max Havelaar bercerita tentang sistem tanam paksa yang menindas kaum bumi putra. Isinya mengisahkan pengalaman-pengalaman penulis sendiri semasa menjabat sebagai asisten residen di Lebak, Banten, di mana ia melihat banyak ketidakberesan yang membuat kehidupan rakyat Lebak semakin miskin dan terbelakang. Max Havelaar adalah karya besar yang diakui sebagai bagian dari karya sastra dunia. Dalam konteks bela negara, sebagai generasi muda, bentuk implementasi nyata dari nilai yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah... Oke, baik teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya pertanyaannya nih, teman-teman. Dalam konteks bela negara, sebagai generasi muda, bentuk implementasi nyata dari nilai yang dapat diambil dari kisah tersebut ya. Nah, teman-teman, di sini berarti kita harus tahu apa dulu nih, teman-teman? Ya artinya kita harus tahu dulu nilai dari kisah ini. Ya, jadi teman-teman kita lihat dulu, kisah ini menceritakan sebuah novel yang dengan jelas dan lantang membeberkan nasib buruk rakyat yang dijajah. Jadi ini ada sebuah novel yang vokal menyuarakan apa yang terjadi, yaitu penindasan atas kaum bumi putra ya. Yang mana yang membeberkan itu adalah pejabat itu sendiri ya, yang juga menjadi pimpinan atau menjabat di daerah tersebut yang melihat secara langsung. Ya, berarti itu yang kita bisa lihat di sini. Seseorang yang melihat secara langsung penindasan, kemudian dengan lantang dan jelas membeberkan hal tersebut ya. Nah, dari situ kita udah tahu nilainya. Nah, kemudian sekarang yang ditanya dalam konteks bela negara sebagai generasi muda, bentuk implementasi nyata. Jadi kita udah tahu tadi nilainya, sekarang kita bawa nilai itu ke implementasi nyata yang bisa kita lakukan saat ini ya, dalam bentuk bela negara. Kalau bela negara itu kan konteksnya menghalau ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan bangsa ini ya. Jadi gimana, apa yang bisa kita lakukan ya. Nah kita lihat menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah teman-teman, menjaga nama baik bangsa dan negara ini kurang relevan ya dengan nilai yang dibawa oleh kisah ini. Ini adalah kisah yang menceritakan seseorang yang melihat secara langsung dan dengan lantang vokal ya mengenai hal buruk yang terjadi. B ya, kita lihat. Berarti tadi A kurang tepat ya teman-teman. B, mengedukasi masyarakat dalam pengembangan pertanian ya. Nah, walaupun di sini menggambarkan tentang penindasan kaum pribumi atas sistem tanam paksa, tetapi bukan itu yang menjadi highlight atau garis bawah yang digarisbawahi di dalam cerita ini. Lebih ke bagaimana seseorang mengangkat membeberkan nasib buruk rakyat ya. Jadi B juga walaupun mengenai pertanian dan sistem tanam paksa, ini juga kurang relevan dengan nilai yang mau kita ambil ya. Kemudian C, melaporkan tindak korupsi yang terjadi di tempat kerja. Nah teman-teman, melaporkan tindak korupsi berarti kita dengan kita mau menyuarakan sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang kita lihat ya di tempat kerja kita, kita mau menyuarakannya ya atau melaporkannya. Nah teman-teman, ini cukup relevan ya, relevan dengan nilai yang ada di kisah tadi, karena kisah tadi itu mengenai seseorang yang melihat dengan langsung, seorang pejabat melihat
nasib buruk karena sistem tanam paksa ya, dan dia mau membeberkannya sehingga karya ini menjadi terkenal. Berarti C ini relevan sama nilainya karena sama-sama mau melaporkan, mau menyuarakan ya dengan berani. Nah, berarti C ini kita keep ya teman-teman, jawaban yang sangat mungkin benar. Nah, kemudian kita lihat D, mengawasi jalannya pemerintahan yang berkeadilan. Nah, oke teman-teman, di sini mengawasi jalannya pemerintahan yang berkeadilan ini mungkin cukup betul ya, karena di sini ada seorang pejabat yang juga melihat ada ketidakadilan di dalam perlakuan terhadap kaum bumi putra. Nah, di sini teman-teman, tapi kita balik ke soalnya ya. Soalnya di sini sebagai generasi muda bentuk implementasi nyata. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya mengawasi jalannya pemerintahan yang berkeadilan itu belum cukup nyata dibandingkan C ya, karena dia baru sekedar mengawasi jalannya pemerintahan. Tapi kalau C udah ke melaporkan tindakan korupsi ya, jadi D ini mungkin benar, tapi ternyata kalau dibandingkan sama C masih lebih benar C ya teman-teman. Nah, kemudian E, membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, ini juga kurang relevan ya teman-teman, karena bukan masalah lapangan kerja yang diangkat di nilai kisah tadi. Nah, teman-teman, berarti ini udah jelas ya teman-teman dari analisa panjang lebar kita tadi ya, analisa penalaran kita tadi. Berarti yang paling tepat di sini ada di opsi C. Oke, teman-teman, soal berikutnya ini adalah soal yang menuntut kita paham dengan lembaga-lembaga, tapi tepatnya khususnya lebih ke kementerian-kementerian atau pemerintahan pusat yang ada di pemerintah pusat Indonesia ya. Nah, kita langsung aja. 1 bulan lalu, konflik pecah antara aparat dan warga lokal di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Konflik ini bersumber dari rencana pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City. Pada tahap pertama proyek Rempang Eco City akan dibangun industri kaca. Proyek ini bagian dari program hilirisasi nasional untuk bahan pasir kuarsa dan silika. Proyek ini rencananya akan dibangun pada lahan seluas sekitar 8.000 hektar dari total 17.000 hektar luas Pulau Rempang. Proyek strategis ini merupakan sebuah proyek nasional pemerintah. Dalam hal peran Presiden sebagai pimpinan pemerintahan, maka Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara sesuai bidangnya masing-masing. Terkait hal tersebut di atas, maka yang memiliki andil paling besar dalam membantu Presiden adalah, nah teman-teman, ini kita disuruh pilih menteri-menteri nih ya, yang punya bagian mengurusin hal yang kita ceritakan di soal tadi. Jadi pilihannya itu ada A. Menteri Lingkungan Hidup, B. Menteri Investasi, C. Menteri Kesehatan, D. Menteri Pertahanan, atau E. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ya. Nah teman-teman, ini adalah konflik karena adanya rencana pembangunan kawasan industri ya. Jadi proyek itu tentunya pembukaan sebuah proyek itu pastinya karena ada investor atau penanaman modal, ada perusahaan yang mau mengembangkan proyek tersebut bekerja sama dengan pemerintah ya. Berarti hal-hal terkait investasi atau penanaman modal proyek seperti itu yang bekerja sama dengan pemerintah tentunya itu adalah bagian dari tugasnya Menteri Investasi ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau ngikutin berita, teman-teman pasti bisa banget menjawab ini dengan mudah. Kenapa? Karena kita lihat juga di berita yang langsung turun ini menangani adalah Bapak Bahlil. Beliau adalah Menteri Investasi ya. Jadi jawabannya di sini adalah B, Menteri Investasi. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang ketiga. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Soekarno berharap dapat memperbaiki dan menata ulang sistem pemerintahan yang kacau dengan mengamalkan Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan sistem pemerintahan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Kebijakan Soekarno dengan konsep demokrasi terpimpinnya dengan menempatkan dirinya sebagai presiden seumur hidup dinilai melanggar UUD 45 dan menyimpang terhadap nilai Pancasila. Berikut ini yang merupakan sebab kegagalan Pancasila tidak dapat diterapkan secara utuh pada masa Orde Lama adalah. Nah teman-teman, jadi kalau kita lihat nih komposisi soal dari BKN untuk tes CPNS pada tahun 2023 ini ya teman-teman, memang banyak penalaran, tapi ternyata hafalan dan sejarah juga tetap ada, karena dari spill-spillan ada yang dapat banyak sekali soal mengenai hafalan, ada yang dapat banyak soal mengenai sejarahnya, ada yang
walaupun rata-rata dapat kebanyakan penalaran, tetapi ternyata soal hafalan itu nggak tinggal juga, dimunculkan kembali di tahun ini. Jadi seperti yang ini adalah mengenai sejarah ya teman-teman. Jadi mungkin sekarang kita belajar TWK-nya mesti lebih komplit ya teman-teman. Oke, kita lihat pilihannya ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu kalau ini tuh ada di materi nasionalisme ya teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang kemarin ikut di kelas TWK bareng saya di materi nasionalisme ini, insya Allah mungkin udah bisa menjawabnya ya, karena teman-teman waktu itu ada saya jabarkan tantangan-tantangan nasionalisme dari era ke era ya, termasuk ada di bagian Orde Lama juga di bagian Orde Baru, termasuk di tahun 1959 sampai 1966 ini juga ada. Ternyata di soal juga dimunculkan ya, tapi lebih dinalarkan kalimat soalnya lebih panjang ya. Nah, baik kita lihat ya teman-teman. Di A, munculnya berbagai ancaman keutuhan ideologi yang bersumber dari dalam negeri. Ya, nah teman-teman, tantangan nasionalisme kita atau tantangan kita dalam mempertahankan keutuhan bangsa di tahun ini 1959 hingga 1966 yaitu adalah karena munculnya berbagai kelompok di dalam negeri di Indonesia sendiri yang mau mengganti ideologi Pancasila ya. Waktu itu yang paling puncaknya adalah saat PKI ya mulai sangat besar kekuatannya untuk mau melawan pemerintah ya. Oleh karena itu akhirnya pada masa itu akhirnya Pancasila sulit untuk diterapkan secara utuh, karena akhirnya Soekarno melakukan beberapa hal untuk menyelamatkan negara, tapi akhirnya harus menabrak konstitusi ya. Contohnya konstitusi dan ideologi juga ya teman-teman. Contohnya saat beliau membubarkan DPR ya, karena saat itu mau menyelamatkan negara karena banyaknya PKI yang akhirnya ternyata masuk juga ke tubuh pemerintah ya, juga mau mencoba mengganti ideologi Pancasila ya. Akhirnya dengan terpaksa harus menabrak nilai Pancasila tetapi untuk menjaga keutuhan bangsa ya, karena adanya ancaman kelompok-kelompok ya. Jadi A ini rupanya benar ya teman-teman, munculnya berbagai ancaman keutuhan ideologi yang bersumber dari dalam negeri ya. Jadi ini udah benar. Coba kita lihat yang lain ya. B, pemberontakan PKI tahun 1948 yang puncaknya peristiwa gerakan 30 September 1965. Oke teman-teman, ini kalau kita dengar penjelasan tadi mungkin benar ya teman-teman, tetapi kenapa masih lebih tepat A lagi? Karena sebenarnya tidak hanya PKI ya teman-teman yang muncul saat itu. Ada juga di ITTI yang mau menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi satu agama, yaitu mau menerapkan syariat Islam secara keseluruhan di Indonesia ya. Nah, jadi untuk melindungi keberagaman kita, maka kita harus tetap dipertahankan ideologi Pancasila itu. Sehingga kelompok-kelompok yang seperti PKI, DITTI itu makanya menjadi tantangan besar di tahun-tahun tersebut. Jadi kalau B ini walaupun benar, tetapi A lebih benar karena tidak cuma PKI waktu itu yang menjadi kelompok yang mau mengancam keutuhan ideologi kita ya. Nah kemudian C, kebijakan pemerintah Presiden Soekarno dalam menerapkan kebijakannya yang tidak konsisten ya. Nah ini juga tidak konsistennya balik lagi karena adanya kelompok yang bersumber dari dalam negeri ya. Jadi masih lebih tepat A. Kemudian dia perselisihan antara Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya yang mengharuskan Muhammad Hatta memundurkan diri sebagai wakil presiden ya. Ini sebenarnya bukan sebab ya teman-teman, ini mungkin adalah salah satu akibat ya. Nah kemudian pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis dengan pengangkatan anggota MPRS dan DPAS langsung dari presiden. Nah sekali lagi teman-teman, ini adalah akibat ya, akibat dari yang adanya kelompok-kelompok tadi seperti yang saya jelaskan di opsi A tadi ya teman-teman. Jadi baik, yang paling tepat di sini tetap ada di opsi A. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor 4. Nah teman-teman, banyak sekali pertanyaan mengenai penjabaran dan implementasi UUD 45. Jadi penting banget nih teman-teman untuk kita memahami setiap pasal di dalam UUD 45. Walaupun PR banget ya teman-teman, tapi bisa kalau diulang-ulang terus ya. Baik, kita langsung ke nomor 4.
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang pada UUD 45 pada pasal 1 ayat 3. Terkait hal tersebut, bagaimanakah peran negara dalam menjamin hukum warga negaranya? Baik, teman-teman. Nah, kita lihat opsinya ya. A. Negara memiliki kewajiban dalam menjamin hak asasi manusia. B. Negara memberikan akses yang setara pada sistem peradilan. C. Warga negara yang mendapatkan bantuan hukum dari negara. Kemudian D. Pemerintah membentuk hukum untuk dijalankan semua warga negaranya. Atau E. Pembentukan undang-undang yang memadai. Oke, nah teman-teman kita lihat ya. Pasal 1 ayat 3 itu bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, kita harus tahu arti dari pasal ini ya. Jadi sebenarnya dalam pasal ini terkandung arti bahwa dalam mengatur negara, pemerintah menempatkan hukum di semua aspek. Ya, sehingga peran pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut, peran pemerintah untuk menempatkan hukum di semua aspek kehidupan kita adalah dengan membentuk hukum ya untuk ditaati atau dijalankan oleh semua warga negaranya. Ya, jadi kita lihat di sini teman-teman hal ini sudah kelihatan di opsi D ya teman-teman. Tapi untuk lebih jelas nih kita akan buka satu-satu opsinya. Nah, di A, negara memiliki kewajiban dalam menjamin hak asasi manusia. Nah, ini lebih tepatnya masuk ke pasal implementasi pasal mengenai HAM ya teman-teman di pasal 28. Nah, kemudian B, negara memberikan akses yang setara pada sistem peradilan. Ya, teman-teman ini mungkin betul terkait hukum juga ya karena ada sistem peradilan, tetapi kalau kita pahami makna UUD seluruhnya ya, ini tuh lebih masuk ke hak mengenai kesetaraan di dalam hukum ya. Jadi B ini kurang tepat mengenai negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi karena di pasal ini lebih ke perwujudan negara membentuk hukum ya. Nah, kemudian C, warga negara yang mendapatkan bantuan hukum dari negara. Ini juga balik lagi lebih ke hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam hukum ya. Mungkin bagi yang kurang mampu diberikan bantuan hukum oleh negara. Nah, D ini tadi yang kita rasa cukup tepat ya. Kemudian ya pembentukan undang-undang yang memadai. Nah, ini teman-teman ini sebenarnya lebih ke asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jadi kalau masih pernyataan negara Indonesia adalah negara hukum ya, implementasi nyatanya tentunya adanya pembentukan hukum itu sendiri ya. Jadi jawaban yang paling tepat ada di opsi D. Oke teman-teman, soal yang kelima masih dalam UUD 45 ya. Pada pasal 3 ayat 3 mengatakan bahwa Majelis Permusyawaratan dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden pada masa jabatannya menurut undang-undang. Jika dilihat pada pasal tersebut maka dapat dimaknai bahwa, nah teman-teman, jadi memberhentikan presiden dan wakil presiden pada masa jabatannya itu adalah kekuasaannya MPR ya teman-teman. Itu ada di pasal 3. Nah, tetapi mengenai mekanisme bagaimana MPR memberhentikan presiden atau wakil presiden pada masa jabatannya itu teman-teman ada di pasal 7B ya. Jadi saya akan menerangkan dulu secara singkat tata cara pemberhentian presiden pada masa jabatan menurut dengan Undang-Undang 45 di pasal 7B ya, untuk kita bisa menjawab soal ini. Oke, jadi teman-teman, pemberhentian presiden atau wakil presiden pada masa jabatannya itu karena mungkin presiden tersebut melanggar hukum, melakukan tindak pidana korupsi atau pengkhianatan negara. Nah, hal itu dapat akhirnya menjadi pemberhentian presiden apabila pertama-tama DPR kalau misalnya dia curiga nih presiden atau wakil presiden ternyata melakukan hal-hal hukum, pelanggaran hukum yang saya sebutkan tadi itu, maka DPR itu pertama-tama meminta MK untuk melakukan peradilan terhadap presiden ya. Jadi sebelumnya kalau DPR curiga nih, mereka sidang dulu. Kemudian kalau putusan sidang memenuhi standar ya atau jumlah anggota setuju yang sesuai ada di pasal 7B itu, maka hasilnya tersebut permintaan untuk mengadili presiden tersebut akan diberikan kepada MK. Nah, MK lalu kemudian akan melakukan peradilan terhadap presiden
Nah, hasil dari peradilannya itu, apakah presiden ini ternyata memang terbukti bersalah ataupun tidak terbukti bersalah, itu akan diberikan MK kepada DPR, akan dilaporkan MK kepada DPR bahwa misalnya benar nih presiden terbukti bersalah, ternyata terbukti melakukan pelanggaran hukum misalnya ya. Nah, setelah DPR mendapatkan putusan MK tersebut, maka DPR sekali lagi melakukan sidang ya untuk menentukan apakah kita DPR akan mengajukan kepada MPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Nah, ternyata kalau misalnya hasil sidangnya tersebut menyatakan bahwa anggota sidang setuju untuk DPR mengajukan pemberhentian presiden kepada MPR, maka DPR akan mengajukan permohonan pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada MPR. Setelah MPR menerima pengajuan dari DPR tersebut, maka MPR akan melakukan sidang ya. Nah, apabila hasil sidangnya tersebut menyatakan bahwa disetujui pemberhentian presiden tersebut, maka MPR lah yang akan memberhentikan presiden ya. Nah, jadi teman-teman, setelah kita tahu mekanismenya tadi itu, kita lihat pilihan soalnya ya. MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan putusan MK. Ya, jadi teman-teman tadi ini opsi yang sepertinya benar ya, teman-teman, karena tadi prosesnya DPR ke MK menyatakan salah, kemudian DPR meminta lagi kepada MPR ya. Berarti kalau putusannya iya, akan mungkin MPR memberhentikan presiden. Jadi kita keep A ini ya, A ini mungkin banget benar ya. Kemudian B, kewenangan MPR terhadap penetapan angket untuk pemberhentian presiden ya. Jadi dalam kasus ini sih sebenarnya tidak ada dikatakan akan digunakan hak angket ya. Jadi B ini kurang tepat, dan lagian hak angket itu adalah hak yang dimiliki oleh DPR bukan MPR ya. Kemudian C, MPR memiliki kuasa penuh terhadap kekuasaan. Ya, teman-teman, ini kurang tepat kalau dikatakan MPR memiliki kuasa penuh terhadap kekuasaan, karena nggak dijelasin ini kekuasaan apa ya. Nah, jadi C ini kurang tepat. Kemudian D, MPR dapat menurunkan presiden dan wakil presiden saat masa jabatannya habis. Ini memang benar, tapi bukan kaitannya dengan hubungan pemberhentian presiden pada masa jabatannya. Jadi kalau masa jabatannya habis memang otomatis akan diberhentikan ya. Kemudian E, UUD 45 menegaskan bahwa kewenangan MPR dapat mengamandemen UUD 45. Ini pernyataan yang benar, tapi sekali lagi tidak berhubungan dengan soal ya. Berarti kita udah dapat nih jawaban yang benar, ternyata ada di A. MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan putusan MK. Oke teman-teman, masuk ke soal yang ke-6. Nah, katanya nih banyak soal yang pendek-pendek ya teman-teman di tes kali ini, dan tapi jawabannya itu meminta pemahaman kita. Jadi kayak ini pemahaman makna dari salah satu pasal di UUD. Oke, langsung aja. Pasal 31 ayat 4 UUD 45 merupakan pasal yang mengatur mengenai anggaran pendidikan nasional. Hal yang termuat dari pasal tersebut adalah APBN harus mengalokasikan maksimal 20% untuk anggaran pendidikan, B, minimal 20% untuk anggaran pendidikan, kemudian C, minimal 25% untuk anggaran pendidikan. Nah, kemudian D, itu APBN dan APBD harus mengalokasikan maksimal 20% untuk anggaran pendidikan, sedangkan E, APBN dan APBD harus mengalokasikan minimal 20% untuk anggaran pendidikan. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal ini sebenarnya kita cukup tahu aja isi pasal 31 ayat 4 ini ya, teman-teman. Jadi, isi pasal 31 ayat 4 itu bunyinya adalah negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional ya. Nah, teman-teman, kita lihat di sini berarti sudah diatur di pasal ini bahwa 20% dari anggaran belanja negara berarti APBN serta anggaran pendapatan dan belanja daerah berarti APBD ya. Itu diminta sekurang-kurangnya 20%. Sekurang-kurangnya artinya minimal ya teman-teman. Berarti kita udah bisa dapat menyimpulkan bahwa dari pasal ini dinyatakan bahwa APBN dan juga APBD harus mengalokasikan minimal 20% untuk anggaran pendidikan, yaitu ada di opsi E.
Oke, teman-teman, kita masuk ke nomor 7. Dalam pembentukan suatu undang-undang terdapat mekanisme yang diatur dalam UUD 45. Di bawah ini adalah mekanisme pembentukan undang-undang, yaitu ya teman-teman, yang ditanya ini mekanisme pembentukan undang-undang. Ya, jadi di sini di opsinya yang A itu RUU diajukan oleh Presiden, dibahas bersama MPR, kemudian disetujui bersama oleh antara DPR dan Presiden. Kemudian kalau B-nya RUU diajukan Presiden, dibahas DPR dan DPD, kemudian disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Nah, C, RUU diajukan oleh Presiden, dibahas bersama DPR, kemudian disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Nah, kemudian D, RUU diajukan oleh Presiden, dibahas bersama DPR, kemudian disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Terakhir, RUU diajukan Presiden, dibahas bersama DPR, kemudian disetujui oleh DPR. Nah, teman-teman, sebenarnya ini kita cukup paham keseluruhan isi UUD mengenai mekanisme undang-undang. Nah, cara memahaminya bagaimana, teman-teman, ada di pasal yang mengenai DPR ya, teman-teman. Jadi di situ dinyatakan bahwa RUU diajukan oleh Presiden ya, teman-teman. Sebenarnya tidak mesti oleh Presiden saja, tetapi boleh juga oleh anggota DPR itu sendiri mengajukan RUU. Tapi karena di sini opsinya hanya diajukan oleh Presiden, berarti kita nyatakan mekanisme pertama yang diminta di sini adalah RUU diajukan oleh Presiden ya, teman-teman. Kemudian berikutnya dijelaskan juga di pasal tersebut mengenai siapa yang akan membahasnya ya, teman-teman. Jadi RUU itu kemudian akan dibahas bersama-sama oleh Presiden dan MPR ya, teman-teman. Itu ada di opsi DPR ya. Jadi RUU diajukan oleh Presiden, kemudian dibahas bersama dengan DPR ya. Itu ada di opsi C dan D ya, teman-teman, untuk dibahas bersama dengan DPR-nya. Nah, kemudian setelah RUU diajukan oleh Presiden, dibahas bersama oleh DPR, yang menyetujui undang-undang adalah Presiden bersama dengan DPR. Jadi harus persetujuan bersama ya, teman-teman. Itu ada di opsi C. Oke, jadi jelas di sini ya, teman-teman, jawabannya adalah C. Karena mekanisme pembentukan undang-undang itu adalah diajukan Presiden, dibahas bersama DPR, kemudian disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Itu sesuai dengan yang ada di UUD 45. Nah, teman-teman, nah kemarin ada yang dapat soal ini, kemudian mempertanyakan, Kak, di bab mengenai DPD kan ada lagi bahwa DPD itu boleh ikut membahas rancangan undang-undang yang apabila itu termasuk dalam ranahnya DPD, seperti mengenai otonomi daerah, mengenai anggaran perimbangan pusat dengan daerah, kemudian mungkin mengenai juga pajak ya. Nah, itu teman-teman memang betul ada RUU yang dibahas bersama DPR dengan DPD juga, yang dimana DPD ikut terlibat. Nah, tetapi teman-teman, berarti kita bisa bilang kalau B ini bisa benar juga ya. Kemarin ada yang bingung, Kak, saya dapat dua-duanya kan benar ya. Memang benar, teman-teman, tetapi di sini kalau kita udah dapat dua-duanya benar, kita jawab aja yang paling umum ya, teman-teman, karena tidak semua dibahas bersama dengan DPD. Berarti kita eliminasi aja yang B, kita jawab ke yang C, karena yang secara umum itu ada di C ya, teman-teman. Jadi tetap kita jawab yang C. Oke, berikutnya kita masuk ke nomor 8. Ini soal pendek lagi yang minta penalaran ya, teman-teman. Jadi teman-teman, saat teman-teman dapat materi TWK, mau itu pas kita bimbel atau dimanapun, teman-teman, selain waktu yang coba kita pahami bersama, kita contohkan, teman-teman juga kembangkan terus contoh-contoh nyata dari pemahaman-pemahaman tersebut ya, teman-teman. Jadi contoh di nomor 8 ini ya. Segala bidang di negara Indonesia haruslah selaras dengan Pancasila. Adapun perwujudan demokrasi ekonomi sendiri kecuali ya, teman-teman, A. Peraturan wajib pajak, B. Adanya BUMN, C. Kewajiban kemitraan perusahaan besar dengan UMKM, D. Pemilihan kepala daerah melalui sistem demokrasi, atau E. Dana perimbangan pusat dan daerah. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal ini tentunya kita mesti paham dulu apa itu demokrasi ekonomi.
Ya, jadi demokrasi ekonomi sendiri adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan bagi semua warga negara dalam bidang ekonomi. Ya, jadi berarti kemajuan kita bersama-sama sebagai satu bangsa dalam bidang ekonomi ya, sehingga manfaat hal-hal yang terkait di bidang ekonomi itu dirasakan bersama dan berkeadilan dirasakan oleh semua masyarakat ya. Nah, dan semuanya punya hak untuk ikut terlibat di dalam kegiatan ekonomi. Nah, kita lihat kalau A, B peraturan wajib pajak itu teman-teman adalah bentuk dari demokrasi ekonomi juga. Kenapa? Karena di situ ada upaya bagaimana caranya mereka yang berpenghasilan lebih, berpendapatan lebih atau mempunyai kegiatan ekonomi yang sangat menguntungkan itu akan mendapatkan kewajiban untuk membayar pajak. Dan mereka yang misalnya penghasilan tahunannya masih di angka tertentu yang tidak begitu besar itu tidak perlu membayar pajak. Itu biar ada keadilan dalam masalah mewujudkan kebersamaan dalam bidang ekonomi ya. Berarti A ini betul. Kemudian B adanya badan usaha milik negara atau BUMN ya. Teman-teman, BUMN itu kan tujuannya supaya hal-hal vital itu dikelola oleh negara agar keuntungannya nanti kembali kepada masyarakat lagi ya. Jangan sampai diatur oleh satu pihak swasta, sehingga pastinya kalau itu bidang-bidang yang vital ya seperti listrik, air, tentunya akan membuat satu perusahaan atau pelaku usaha tersebut yang akan menjadi semakin sangat kaya ya, karena yang dia tawarkan adalah sesuatu yang dibutuhkan semua orang. Makanya sesuatu atau hal-hal vital yang dibutuhkan oleh semua orang itu biasanya akan dikelola oleh BUMN supaya hasilnya juga kembali kepada rakyat ya. Nah, kemudian C, kewajiban kemitraan perusahaan besar dengan UMKM. Oke, teman-teman yang B tadi itu artinya juga perwujudan demokrasi ekonomi ya, teman-teman, karena ada berkeadilan untuk rakyat. Kemudian C, kewajiban kemitraan perusahaan besar dengan UMKM ya. Ini juga salah satu perwujudan demokrasi ekonomi ya, teman-teman. Jadi bagaimana perusahaan besar juga mau melibatkan UMKM dalam kegiatan usahanya supaya peningkatan ekonomi juga dirasakan bersama. Jadi C ini juga betul. Nah, kemudian D, pemilihan kepala daerah melalui sistem demokrasi ya. Jadi kalau pemilihan kepala daerah melalui sistem demokrasi, walaupun namanya nih sama-sama demokrasi, tetapi ini bukan merupakan kegiatan bidang ekonomi, namun merupakan perwujudan sistem demokrasi dalam partisipasi politik masyarakat ya, dalam hak untuk berpolitik ya. Jadi atau hak untuk bersuara ya. Jadi D ini kurang tepat ya, karena yang dicari kecuali, berarti kita udah dapat nih jawabannya ada di D ya teman-teman. Tapi coba kita lihat E, dana perimbangan pusat dan daerah ya teman-teman. Dana perimbangan pusat dan daerah juga ini bentuk perwujudan ekonomi ya. Bagaimana agar pusat dan daerah majunya itu bersama-sama. Makanya ada dana perimbangan, berapa persen untuk daerah dan berapa persen untuk pusat ya teman-teman. Berarti setelah kita bahas A sampai E ya teman-teman, ini kita udah yakin nih kalau yang kecuali itu ada di D ya, pemilihan kepala daerah melalui sistem demokrasi. Oke, berikutnya nomor 9. Indonesia adalah negara majemuk dengan banyak budaya. Sejak dahulu terjadi akulturasi budaya hingga sekarang, seperti perkawinan antar suku maupun ras yang menyebabkan tercampurnya suatu budaya. Hal ini terjadi dikarenakan sejak dahulu Indonesia sudah menganut ya, A, pernikahan antar kerajaan, B, persaudaraan antar pendiri bangsa, C, pernikahan antar tetangga zaman dulu, D, pendekatan politik antar kerajaan untuk perdagangan, atau E, interaksi lintas budaya melalui perdagangan. Nah teman-teman, ini nih soal penalaran yang kita harus tahu apa yang diminta soal ya. Di sini di soal diceritakan hal ini terjadi dikarenakan sejak dahulu Indonesia sudah menganut. Nah, kita lihat hal apa yang ditanyakan ya. Jadi hal yang ditanyakan di sini adalah perkawinan antar suku. Jadi perkawinan antar suku ini sudah terjadi karena dari dulu Indonesia sudah menganut apa nih teman-teman. Berarti kita lihat ya teman-teman di sini.
Yang ada hubungannya dengan hal tersebut adalah tentunya karena ini membicarakan pernikahan ya teman-teman. Berarti kita lihat A dengan C ini menyangkut pernikahan ya teman-teman. Kita lihat A, pernikahan antar kerajaan. Nah ini benar ya teman-teman, karena di zaman dulu kerajaan itu adanya di daerah-daerah ya. Kerajaan itu dalam satu kerajaan biasanya pasti satu suku, karena zaman dulu kerajaan itu bentuknya kedaerahan ya. Kecuali kerajaan yang udah besar dulu yaitu Majapahit, Sriwijaya ya. Nah sebagian besar kerajaan di Indonesia itu sifatnya kedaerahan. Jadi dibangun oleh suku-suku masing-masing ya. Nah kemudian kalau ada pernikahan antar kerajaan tentu akan terjadi perkawinan antar suku ya teman-teman. Jadi ini benar, tapi kita lihat yang lain dulu. B, persaudaraan antar pendiri bangsa. Nah kalau ini kan hanya sekedar rasa persaudaraan antar pendiri bangsa ya. Misalnya Pak Soekarno dan Pak Hatta, Bung Hatta merasa bahwa mereka sangat dekat, berasa seperti saudara, yaitu hal yang wajar ya, tapi nggak ada hubungannya dengan perkawinan antar suku yang disebutkan di sini. Kemudian C, pernikahan antar tetangga zaman dulu ya. Ini juga mungkin benar ya teman-teman, cuman kita lihat antar tetangga zaman dulu ya. Zaman dulu belum banyak terjadi di mana kita orang dari daerah lain datang ke daerah lain juga ya, atau transmigrasi. Jadi kalau pernikahannya antar tetangga zaman dulu itu biasanya pasti ya orang di daerah itu sendiri ya, mereka yang juga satu suku ya. Berarti ini tidak terjadi akulturasi budaya di C ini ya. Berarti C juga salah. Kemudian D, pendekatan politik antar kerajaan untuk perdagangan. Ya, teman-teman, ini lebih ke bidang politik dan perdagangan, tidak menjawab soal ya. E, interaksi lintas budaya melalui perdagangan. Nah, ini juga masalah pertukaran budaya ya, interaksi lintas budaya melalui perdagangan. Jadi jelas ya teman-teman, yang yang menjawab soal ada di opsi A. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 10. Nah ini ada yang kaget kemarin dapat soal yang benar-benar hafalan banget ya teman-teman. Soal yang gak pernah muncul, dulu muncul lagi. Nah kita lihat. Pasal UUD 45 mengenai HAM merupakan salah satu pasal yang memuat banyak perubahan karena pentingnya penjabaran HAM itu sendiri. Pasal mengenai HAM berada pada bab titik-titik UUD 45 ya teman-teman. Jadi berarti di sini teman-teman kita juga harus tahu setiap bab itu memuat apa ya teman-teman. Nah sedangkan pasal mengenai HAM ini terdapat pada pasal 28 ya, yang kita lihat sekarang setelah amandemen jadi 28A sampai J ya. Jadi penjabarannya memang benar-benar menjadi jauh lebih detail ya. Nah pasal 28 itu sendiri berada pada bab 10A ya. Jadi jawabannya adalah B, pasal mengenai HAM berada pada bab 10A UUD 45. Oke teman-teman, itu tadi contoh-contoh soal yang mudah-mudahan bisa jadi suplemen nih buat teman-teman yang belum tes. Dan saya ucapkan selamat nih buat teman-teman yang udah tes dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum puas dengan hasilnya, gak apa-apa teman-teman. Berarti ini teman-teman sudah dapat bekal dan pengalaman untuk berjuang lagi tahun depan ya teman-teman. Baik teman-teman semua, terima kasih dan tolong di subscribe dan di share kalau teman-teman rasa bermanfaat. Terima kasih.